Sobat Diet Kalori, bertemu kembali dengan saya Erwin Eka, founder dari dietkalori.co.id. Di video kali ini saya akan membahas tentang minuman sachet yang diperjualbelikan secara bebas yang mengklaim mampu melangsingkan tubuh gitu ya. Saya tidak menyebutkan mereknya secara spesifik ya, tapi banyak sekali ya bentuknya minuman sachet, diseduh dengan air saja, di shaker gitu ya, diaduk, atau mungkin pakai, ada yang jual dalam satu paket ada shakernya seperti itu, terus kemudian dia dikasih air, tidak harus air panas ya, pakai air biasa saja, bahkan es pun boleh, terus di shake, terus kemudian diminum sehari. Ada yang 1 kali, ada yang 2 kali, ada yang sebelum makan, ada yang sudah makan. Nah, apakah minuman sachet pelangsing itu mampu benar-benar melangsingkan tubuh begitu? Klaim yang selalu mereka gaungkan itu adalah hampir semua minuman-minuman sachet pelangsing itu katakanlah memblow up kandungan serat yang tinggi yang didapati di minuman tersebut. Jadi banyak sekali minuman-minuman itu yang mengandung kandungan serat yang tinggi atau memiliki kandungan serat yang tinggi ya, baik untuk pencernaan bla bla bla, tapi intinya adalah di kalimat yang kandungan serat yang tinggi itu saja terlebih dahulu. Kita pembahasannya di situ dulu, nanti kita lanjutkanlah di pembahasan tentang manfaat-manfaat lain, tapi di kandungan serat dulu gitu ya. Nah, serat itu memang penting ya, membantu fungsi pencernaan, dan juga ya serat itu mampu membakar kalori ya, dan sering di berbagai macam pembahasan video yang saya lakukan yang berkaitan dengan pembakaran kalori, sebetulnya kita tidur pun juga membakar kalori. Kita tidak ngapa-ngapain ya, kita bengong saja itu pun membakar kalori, karena kita bertahan hidup ya itu dengan kalori. Organ tubuh kita bekerja dengan baik itu juga dengan asupan kalori atau energi yang dibutuhkan. Jadi denyut jantung, bernafas, aliran darah, sistem pencernaan, itu semuanya juga membakar kalori. Nah, serat akan membuat kita membakar kalori ya, tetapi berapa banyaknya sampai dengan sekarang belum ada jurnal yang pernah meneliti. Hanya saja bisa dipastikan ya, proses pembakaran kalori yang terjadi itu tidak signifikan, artinya tidak akan sama dengan banyaknya kalori yang terbakar ketika kita misalnya jalan kaki atau lari maraton, apalagi lari sprint seperti itu, atau mungkin ya di treadmill selama 30 menit atau bermain badminton. Tentu saja itu bukan hal yang bisa di-compare atau dibandingkan satu sama lain gitu, karena ya mencerna makanan paling beberapa kalori saja gitu. Nah, komparasinya atau perbandingannya itu tentu saja antara makanan yang rendah serat dengan yang tinggi serat. Nah, yang tinggi serat tentu saja akan lebih banyak membakar kalori. Artinya makanan yang mengandung serat yang tinggi itu akan proses dicernanya itu akan jauh lebih membutuhkan kalori yang lebih tinggi. Jadi sama-sama mencerna makanan. Antara makanan yang rendah serat dengan yang tinggi serat itu akan lebih banyak membutuhkan kalori yang tinggi serat. Dan ya, makanan yang membakar kalori yang lebih banyak ya, artinya kemungkinan untuk kalori berlebih dalam tubuh kita yang nantinya akan disimpan dalam bentuk lemak sebagai cadangan energi, jadi akan semakin berkurang. Artinya kesempatan untuk kalori berlebihan dalam tubuh kita itu kan akan semakin kecil dengan itu tadi, jumlah kalori yang lebih banyak diperlukan untuk mencerna makanan, karena makanannya mengandung serat yang cukup tinggi. Tapi sekali lagi, hasilnya tidak akan seefektif atau sesignifikan ya hasil dari pembakaran kalori atau sebesar aktivitas fisik seperti itu gitu. Jadi
Klaim awal mereka ya, kandungan serat mampu membakar kalori, iya, kalori yang lebih banyak, iya, dibandingkan dengan makanan yang rendah serat. Hanya saja ya, serat yang sifatnya bukan dari bahan-bahan alami itu, jika untuk dikonsumsi secara terus-menerus dan jangka panjang, efeknya akan membahayakan bagi organ tubuh seperti itu. Jadi kita lebih baik mengambil serat yang secara alami dari sayuran, dari buah-buahan ya, yang mengandung serat yang cukup tinggi, atau mungkin kita mengkonsumsi karbohidrat kompleks, misalnya lebih memilih nasi merah atau beras hitam misalnya dibandingkan dengan nasi putih seperti itu seratnya juga lebih tinggi, dan itu jangka panjang pun sampai saat ini ya jauh lebih sehat dibandingkan dengan serat yang disediakan dalam bentuk minuman serbuk, saset, dan sebagainya. Itu poin yang pertama, membakar kalori lebih, tapi sekali lagi tidak akan banyak gitu, apalagi kandungan seratnya nanti kan terlihat juga ya di setiap sasetnya itu berapa banyak. Terus kemudian kita sehari juga mengkonsumsinya paling 1 kali. Terus biasanya ya di setiap kemasan minuman saset pelangsing itu ada ya biasanya dari herbal atau buah atau tanaman dan sebagainya ya, yang mereka klaim sebagai bahan-bahan alami yang memiliki efek sebagai pencahar ya, atau membantu BAB kita. Jadi serat juga membantu BAB lebih lancar, dan juga ada beberapa yang misalnya mengandung plum ya, buah plum itu memang terbukti mampu untuk melancarkan pencernaan, melancarkan buang air besar kita supaya lebih lancar setiap hari. Atau ada yang mengandung jati Belanda ya, tanaman jati Belanda itu memang punya khasiat salah satunya adalah melancarkan pencernaan, dan bahkan ada beberapa yang jati Cina juga punya efek ya sebagai pencahar ya, untuk membuat kotoran kita, fesesnya, tinjanya itu setiap hari mampu dikeluarkan oleh tubuh. Nah terus kemudian ya keluarnya tinja secara rutin ini ya tentu saja di awal akan berakibat mungkin mengalami penurunan berat badan begitu ya, tetapi sekali lagi tidak akan signifikan ya, paling banter juga 1-2 kilo, maksimal 3 kilogram gitu, karena kotoran ya yang keluar itu ya dari sisa-sisa makanan ya, ampasnya yang nutrisinya sudah diserap oleh tubuh dalam melalui sistem pencernaan kita, terus kemudian dimanfaatkan oleh tubuh kita melalui sistem metabolisme yang ada dalam tubuh kita masing-masing seperti itu. Jadi kotorannya benar-benar keluar yang selama ini katakanlah tertimbun begitu ya, atau nunggu sampai banyak terus kemudian dikeluarkan sedikit sudah ada lagi gitu. Kita kan makan sehari 3 kali, sementara kotoran yang dikeluarkan paling sehari sekali dan tidak lancar, ada banyak yang tersisa. Nah minuman saset itu membuat lebih lancar, mungkin meminimalisir kotoran yang tersisa di dalam usus ya. Ya mereka klaim sebagai pembersih usus dan sebagainya, tapi sekali lagi kalau sudah sampai di fase dimana kita lancar ya, setelah mengkonsumsi itu ya akan stuck di sana kalau tidak diimbangi dengan ya mengkonsumsi membakar kalori lebih banyak atau membatasi jumlah kalori yang masuk supaya lemak dalam tubuh kita dikonversi kembali menjadi energi seperti itu. Terus kemudian ya lemak di dalam perut tidak serta-merta semudah itu, tidak hanya dengan menyeduh atau men-shake, bottle shake minuman saset itu dengan berbagai macam rasa, varian dan sebagainya itu terus kemudian bisa ikut luntur. Enggak, yang keluar cuman kotoran, sisa makanan. Lemak dalam perut tidak akan
dihilangkan atau tidak akan luntur sedemikian rupa hanya karena minuman sachet, minuman herbal atau minuman yang sifatnya mengeluarkan kotoran atau membantu sistem pencernaan. Terus kemudian yang terakhir yang banyak sekali mereka klaim adalah menurunkan nafsu makan, ya, membuat perut kita lebih lama kenyang dan sebagainya. Tapi ya perlu diperhatikan juga, banyak sekali saya melihat orang-orang yang sudah mengkonsumsi itu kenyang tapi sebentar, terlalu mudah untuk tergoda oleh makanan-makanan, apalagi makanan-makanan yang menjadi favorit mereka gitu ya. Dari aromanya, dari tampilan bentuknya, terus kemudian apalagi kalau makanan itu ada di dekat kita, rasanya akan sangat sulit untuk menolak untuk sekedar ya mulai mencicipi, terus kemudian makan ya, sampai akhirnya ya rasa kenyang yang ditimbulkan oleh minuman-minuman sachet itu seperti ya akan sangat mudah dikalahkan oleh godaan makanan tersebut. Jadi menurunkan nafsu makan ini ya tidak serta-merta hanya di perut saja, tapi juga di pikiran kita. Nah, di program diet kalori kita akan belajar juga bagaimana mengatur pikiran kita ketika kita sudah berada di dalam kondisi memang yang tidak diperbolehkan lagi untuk memasukkan asupan makanan karena batas kalori harian kita sudah tercukupi. Ya sudah, kita punya mindset bagaimana cara membuat nafsu makan itu bisa kita kontrol seperti itu gitu ya. Jadi untuk minuman-minuman semacam seperti ini ya, sifatnya hanya suplemen, sifatnya hanya, bahkan kalau kita atau kalian baca gitu ya tentang khasiat kegunaannya, itu di situ dibilang membantu melangsingkan badan dan sebagainya. Cuman pikiran kita terfokus terhadap apa yang terakhir, yaitu melangsingkan, menurunkan berat badan dan sebagainya. Padahal ada kata-kata membantu yang artinya iya, tidak serta-merta hanya dengan melakukan hal itu saja, seperti itu gitu. Dan dengan bahasa iklan yang bombastis dan segala macam, dan menggunakan model-model iklan yang bentuk badannya bagus, padahal ya memang sudah dari dulu bagus. Terus kemudian kalau misalnya ada yang tadinya gemuk berubah menjadi badannya lebih bagus gitu ya, saya yakin kok kalau mereka mau jujur, mereka tidak hanya bergantung terhadap minuman saset itu. Ada hal-hal lain yang dilakukan, entah itu olahraga, entah itu diet dan sebagainya. Seperti itu. Jadi itu boleh-boleh saja, tapi sifatnya suplemen, sifatnya membantu atau mempercepat atau ya membuat apa yang sedang kita lakukan berkaitan dengan berat badan ini jauh lebih optimal, seperti itu. Tapi bukan sesuatu yang sifatnya primer, sesuatu yang sifatnya memang utama, artinya hanya melakukan itu saja tanpa melakukan hal-hal lain bisa mendapatkan berat ideal. Tidak seperti itu. Oke ya, saya rasa itu mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa like, comment, and share. Terus subscribe bagi yang belum subscribe ya, supaya tidak ketinggalan dengan video-video saya yang bermanfaat bagi kalian semua. Dan juga follow sosial media kita yang ada di bawah ini ya. Ada podcast di Spotify, terus kemudian ada Instagram ya, berisi ya tips-tips seputar pola hidup sehat, dan juga Facebook fanpage, silakan di like. Sampai bertemu kembali di video-video kita berikutnya dari dietkalori.co.id.